ini kita tetap semangat untuk mengikuti mata pelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulai, Ibu akan absen dulu siapa siswa yang tidak hadir pada saat ini. Siapa saja yang tidak hadir saat ini? Oke. Lagi? Bisa. Lagi? Eka. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyi berdoa salah seorang siswa untuk memimpin pujian dan doa di Islam. Teman-teman, sebelum kita memulaikan seluruh aktivitas kita akan buka dengan mulai berdoa. Kita angkat satu pujian Allah itu baik. Allah itu Tuhan, Allah itu Tuhan, Allah itu Tuhan, Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, terima kasih dan pertolonganmu. Kami boleh terkumpul di tempat ini untuk melaksanakan aktivitas kami. Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir, agar seluruh aktivitas kami boleh berjalan dengan baik. Ini doa kami, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar materi bertumbuh menjadi dewasa. Apa yang diharapkan dari pertemuan kita pada hari ini yaitu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa atau peserta didik mampu memahami 6 aspek perkembangan menjadi dewasa. Yang kedua, Peserta didik mampu merumuskan ajaran iman Kristen tentang pertumbuhan menjadi pribadi dewasa berdasarkan ayat-ayat di dalam Alkitab. ya, yang ketiga, Peserta didik mampu melakukan bedah kasus untuk menemukan ajaran iman Kristen tentang tantangan menjadi pribadi dewasa dalam 6 aspek perkembangan. empat, Peserta didik mampu menemukan berdasarkan hak sebagai komitmen untuk pengembangan dirinya menjadi pribadi dewasa. yang kelima, Peserta didik mampu melakukan refleksi yang dituangkan dalam bentuk esai tentang pentingnya perkembangan menjadi pribadi dewasa. ya. Kalau kita lihat tujuannya tadi, di situ kita diingatkan supaya kita menjadi dewasa di dalam iman Kristen, supaya kita bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi orang yang dengar-dengaran. Kemudian kita juga dituntut untuk menemukan ajaran iman dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Baik, pada saat ini Ibu akan masuk pada gambar. Nanti siapa satu orang? Apa yang kalian lihat dari gambar yang ada di depan ini? Ada yang bisa berdiri menjawab? Saya Ibu. Baik, silakan. Di gambar tersebut menggambarkan tentang 6 aspek pertumbuhan, yaitu yang pertama ada bayi, yang kedua balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. 6 aspek yang saya maksud itu, yang pertama ada pertumbuhan fisik, yang kedua pertumbuhan kognitif, ketiga pertumbuhan sosial dan emosional biasanya sudah ditemukan pada anak-anak karena dia sudah melakukan sosialisasi pada sekitarnya. Yang keempat pertumbuhan moral itu biasanya di remaja sudah diajarkan. Kemudian yang kelima ada pertumbuhan bahasa dan yang keenam pertumbuhan seni. Di situ biasa di dewasa di mana anak-anak dewasa atau orang-orang dewasa itu mulai menunjukkan jati dirinya. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman.
Ini gambar apa? Orang yang sedang Ini yang berkembang itu apa? teknologi dalam hal Masuk pada aspek intelektual. ya, masuk pada aspek intelektual. Seorang anak yang memiliki intelektual yang tinggi dengan dibantu adanya teknologi yang ada. Baik, dari tahun kemarin, hari ini, tahun ini, mungkin tahun depan apa yang mau berubah kira-kira? Ya, diri, sikap, apalagi? Ya, karakternya akan menjadi lebih baik. Ada berapa aspek yang kamu tahu? Apa saja? Aspek ya. Ya. Ya, pada hari ini kita belajar mengenai menjadi dewasa. Ya, kedewasaan seseorang itu ditentukan oleh kehidupan rohaninya di hadapan Tuhan. Yang dulunya malas berdoa, ketika dia sudah menjadi dewasa di dalam iman, persekutuannya dengan Tuhan menjadi baik. Kemudian pribadi yang telah dewasa tidak suka mementingkan diri sendiri. Kemudian dia selalu tidak mengutamakan hal-hal yang duniawi, tetapi akan memusatkan perhatiannya apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan Yesus Kristus, dan menjadi rekan sekerja Allah untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupannya. Kemudian kepada semua makhluk hidup Allah memberikan pertumbuhan. Ada waktunya untuk lahir, ada waktunya untuk menjalani kehidupan, ada waktunya untuk mati. Semua peristiwa ini dialami oleh makhluk hidup di bumi. Kemudian tentu banyak teori pertumbuhan, tetapi hanya Allah yang memberikan pertumbuhan, dan ini hanya terjadi ketika manusia hidup saja. Jadi di sini ada 6 aspek yang akan kita pelajari, yaitu spiritual, fisik, mental, emosional, sosial, dan intelektual. Jadi pada hari ini kita menggunakan metode pembelajaran Project Basic Learning, yaitu ibu akan membagi 2 kelompok seperti yang sudah terbagi ini. Kita akan mengerjakan yang pertama intelektual, aspek intelektual, dan kelompok yang kedua adalah aspek fisik. Ibu akan bagi yang punya tugas. Kita akan membuat proyek, ada di botol minum diangkat. Jadi sahabat di Bodim dengan orang ini jadi teman-teman, di sini kita akan mendiskusikan tentang sebuah topik masalah yang akan kita ambil. Jadi topik masalah yang kita ambil itu tentang seorang atau orang anak remaja yang berperilaku jauh dari Tuhan, dan bagaimana peran kita sebagai anak Tuhan untuk merangkul mereka kembali ke jalan yang Tuhan berikan. Jadi di sini saya akan membuat sebuah drama pendek, dan di sini saya akan membagi siapa semua yang akan berperan di dalam drama itu. Nah, yang pastinya saya akan berperan sebagai moderator dari drama itu. Yang kedua, Mono dan Sano akan menjadi pemeran utamanya dalam drama itu. Mono orang yang jauh dari Tuhan, dan Sano datang memanggil Sano, tetapi Sano juga terpengaruh dengan Mono. Jadi datanglah kalian bertiga untuk memanggil mereka baru. Ini kita akan presentasi dari
Hasil apa yang sudah didiskusikan di kelompok? Sebuah proyek dalam menyelesaikan masalah secara intelektual yang di sana mengenai aspek fisik. Kelompok mana yang terlebih dahulu? Ya, oke, silakan. Bertepuk tangan buat kelompok 9. Ya, baik, terima kasih. Di sini kami selalu kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan topik masalah yang kami ambil yaitu mengenai anak remaja yang jauh dari Tuhan dan bagaimana peran kita sebagai anak Tuhan untuk merangkul dia kembali ke jalan yang lebih baik. Dan di sini kami akan menampilkan sebuah drama kecil tentang seorang remaja yang jauh dari Tuhan. Dan kita sebagai anak Tuhan berperan untuk merangkul mereka dan mengajak mereka kembali ke jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih. Ya, mari kita menyaksikan sebuah drama pendek dari kami kelompok 1. Mas pagi, no alam kibakaya sa unyo din. Happy, ang bada mo nung sinuntuan di ko ito sa mga Kita beribadah. Tidak. Tidak boleh begitu teman, harus beribadah. Aduh sekali tuh saya bilang kamu sama pendeta. Kamu merokok? Tidak. Ini lonceng sebunyi 5 menit, kurang kamu yang ditunggu ibadah tidak mulai itu. Kamu ini remaja, baru remaja, so merokok. Sebenarnya ada masalah apa kak? Ada masalah apa kenapa kamu? Kenapa di rumah? Siapa bakal lain? Itu dorang pe urusan. Kenapa urusan dorang jadi buat ngabain? Kamu tidak boleh begini. Kamu seorang remaja. Kamu harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Ini tidak baik. Buang kamu berokok. Kamu sebagai temannya dia, kamu tidak ada masalah toh? Kenapa kamu malah menghasut dia? Ikut-ikut dia yang tidak baik. Harusnya kamu merangkul dia supaya dia lebih dekat kepada Tuhan. Kenapa kamu malah ajak dia menjauh dari Tuhan? Kenapa kalian jadi begini? Ya, dari kisah drama pendek ini kita belajar dari seorang guru yang hidupnya jauh dari Tuhan, tetapi dengan dukungan dari teman-teman serta pendampingan dari pendeta dan juga dukungan dan doa dari teman-teman semua, sehingga ia bisa berubah untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan memberikan akal budi, kepintaran, kepandaian supaya kita bisa berpikir yang baik untuk lebih dekat dengan Tuhan. Jadi teman-teman, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan, karena ini yang Tuhan inginkan dari kita sebagai seorang remaja untuk lebih dekat dengan Tuhan. Sekian drama singkat dan presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Baik, selamat siang. Saat ini kami akan mempresentasikan materi bertumbuh menjadi dewasa dalam mesin fisik. Mari kita menyaksikan beberapa penjelasan berikut. Yang pertama, olahraga. Inilah jalan santai. Olahraga. Olahraga adalah aktivitas yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kinerja. Olahraga melibatkan gerakan tubuh yang terstruktur dan teratur, yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan daya tahan, fleksibilitas, koordinasi, dan keseimbangan. Yang kedua, minum air putih.
Minum air putih sangat penting untuk kesehatan tubuh. Manfaat utama yaitu mencegah dehidrasi, menjaga pencernaan, menjaga kesehatan, kemudian dan mendukung kesehatan jantung. Disarankan untuk mengonsumsi 2-3 liter air per hari untuk memenuhi kebutuhan. Dengan kita mandi, kita dapat membantu membersihkan tubuh dari kotoran, keringat, dan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit kulit. Dan juga mandi membantu mengangkat sel kulit mati, membersihkan kulit koris, dan meningkatkan sirkulasi daerah kulit. Baik hidrasi yaitu makanan yang sehat. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh berkembang dan berfungsi dengan baik. Dan makanan bergizi memiliki 4 sehat 5 sempurna, yang di dalamnya terdiri atas nasi, buah-buahan, sayur, susu, dan telur, dan juga daging. Sekian, terima kasih. Baik, sekian presentasi pada program kami. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Ya. Silakan kita menutup pelajaran kita. Saya bisa berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk Bapaknya untuk ini pada hari ini, di mana Engkau telah menganugerahkan kami kepintaran, kami bisa terus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya. Terima kasih. Jadi dalam pembelajaran tadi ada Ibu lihat 2 siswa yang belum menuntaskan penilaian pada hari ini karena Ibu lihat mungkin cuma bermain, cuma baca cerita, cuma main handphone. Jadi ada 2 siswa, yaitu kedua orang ini. Ibu kasih tugas tambahan sekarang, silakan dikerjakan. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan. Begitu juga dalam mengkonsumsi makanan, kita harus memilih makanan yang sehat. Sekarang ini banyak makanan yang menawarkan makanan yang kelihatannya nikmat, tapi pada akhirnya membawa penyakit. Masih SD sudah harus cuci darah. Baru SMA sudah sakit ginjal. Nah, karena semua itu tidak menjaga kesehatan. Jangan merokok, jangan mengkonsumsi narkoba, dan jangan melakukan hal-hal yang tidak baik yang akan merusak masa depan. Ya, bagaimana? Sudah selesai tugasnya? Ya, baik, dengan demikian pertemuan kita pada hari ini sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat siang.